आए भी और आके चले भी गए वो आए भी और आके चले भी गए वो अय्याम Kita hari ini akan tour keliling di pusat Jemaat Ahmadiyah, lihat-lihat bagaimana kesehariannya, kegiatannya, supaya kita tahu. आमद थी उनकी आके खुदा का नुज़ूल था। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ucapkan selamat datang, kemarin sudah selamat datangnya. Kita berkumpul sekarang di namanya depan Masjid Nasr. Jadi Masjid Nasr ini masjid ikoniknya Jemaat Ahmadiyah sih dari dulu. Jadi kalau dulu warnanya putih. Kalau kita datang dari Bogor sebelum ada banyak bangunan-bangunan ini, itu kelihatan dari jauh. Makanya dulu disebut sebagai kampus putih. Kalau dulu kalau kita naik bis, tuh misalkan mau kemana, mau ke kampus putih, sudah kelihatan ada kampus putih. Dulu kalau sekarang kampus Mubarak baru kenal mereka, karena warnanya udah nggak putih lagi. Nah, rekan-rekan semua, kita tadi sudah wangi, sudah mandi semua, sudah makan, ya sudah kenyang. Sekarang kita olahraga sedikit. Kenapa saya bilang olahraga sedikit? Kita harus keliling sedikit aja. Tapi nggak sana ya, kalau naik aja nggak? Muter aja boleh. Ada tanjakan dikit, jadi agak sedikit ya berolahraga lah. Sebelum kita nanti masuk ke dalam, ini sebenarnya namanya bukan cuma perpustakaan, tapi ada peace center di dalamnya. Cuman di sini dulunya perpustakaan Mubarak. Ya. Sedikit pengenalan terlebih dahulu sebelum kita keliling. Jadi rekan-rekan mungkin sudah tahu ini adalah pusat dari Jemaat Ahmadiyah di Indonesia, ya. Namanya Kampus Mubarak. Walaupun disebut Kampus Mubarak, banyak orang salah paham. Dikira Kampus Mubarak itu adalah tempat pendidikan, kampus, padahal tidak, universitas bukan. Walaupun di dalamnya ada universitas juga, ada tempat pendidikan untuk mendidik mubalik-mubalik Jemaat Ahmadiyah. Tapi Kampus Mubarak itu isinya secara menyeluruh, ada perkantoran, ada juga masjid dan lain sebagainya. Jadi pusat kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Nah, untuk Kampus Mubarak ini, ya, Kampus Mubarak ini itu pertama kali ditempatin berdirinya itu tahun 87. Di tahun 87 berdiri. Nah, sedangkan awal mula sebelum penentuan lokasi di Kampus Mubarak ini di daerah Jampang, Kemang, Bogor, Kabupaten Bogor ini, itu sebenarnya sudah mengalami 2 kali perencanaan. Yang pertama tahun 75 itu berdasarkan saran dari Khalifah Jemaat Ahmadiyah yang kedua pada saat itu, ya, menyarankan untuk mencari lokasi sebagai pusat kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Pada waktu itu ditentukan di daerah ini adalah ruang kalau di kampusnya dekanatnya. Jadi ini dekanatnya. Rektorat. Ya, rektoratnya lah, gitu, rektoratnya. Jadi pengajar-pengajarnya ini di sini. Ini ruang kantor jamiahnya, ya, kantor jamiah. Ini kantor jamiah ini bangunan yang paling baru dibangun dari bangunan jamiah yang lain. Ya. Jadi kantor jamiah di sini, para pengajar, dosen semua di sini. Kemudian ruang belajarnya yang sebelah sini, sebelah kanan, sebelah kiri, rekan-rekan sekalian. Itu ruang belajarnya. Ini mohon maaf karena pada hari ini ada pergantian, ya, bersih-bersih pergantian kamar di Masjid Jamiah. Jadi mereka pada
berjemur, jadi kurang mengenakan. Jadi ini ruangan belajar. Nah, Jamiah Ahmadiyah Indonesia itu seperti halnya jamiah di Kadian, di Rabwa, di UK, di Jerman, di Kanada, di Ghana, di Kenya, itu 7 tahun pendidikannya. 7 tahun pendidikannya. Jadi 7 tahun, kalau lulus 7 tahun itu dapat gelar namanya syahid. Ya, syahid. Kemudian kalau 5 tahun biasanya dapat gelar mubashir. Seperti saya, terus Pak Salim, Pak Makmun, Pak Mubarak, siapa lagi? Pak Abdullah. Pak Saib. Kalau Pak Saib bukan dari sini. Kalau kita lulusan dari sini. Kebetulan saya lulusan 5 tahun, Pak Salim juga 5 tahun, Pak Mubarak juga 5 tahun. Kalau Pak Saifullah kemarin itu lulusan dari Jamiah Ahmadiyah Kadian. Jadi beliau di sini dulu 5 tahun, kemudian belajar lagi 7 tahun di Kadian. Yang moderator. Ya, yang moderator kemarin. Jadi sekarang 7 tahun, sebelumnya itu Jamiah, sebelum di Parung sini, Jamiah Ahmadiyah Indonesia itu berdiri dari tahun 73. Tahun 73. Nah, di tahun 73 namanya adalah kursus pembantu mualimin. Ya, kursus pembantu mubalig atau mualimin. Itu hanya 1 tahun saja, tempatnya di Tasik dulu. Di tahun 73, kemudian tahun 81 di Tasik. Ya, kemudian setelah itu pindah ke Bandung. Di Bandung sampai tahun 85 itu di Bandung 3 tahun, kemudian baru tahun 85 pindah ke Kampus Mubarak. Ya. Baru tahun mengalami 7 tahun itu sekitar tahun 2013 atau 2014 untuk pendidikannya. Jadi sebelumnya 5 tahun. Jadi kalau saya lulus tahun 2009, jadi masih 5 tahun. Kemudian Pak Salim juga di bawah saya 2 tahun, Pak Salim ya. Itu juga 5 tahun. Pak Alok, kalau Pak Alok beliau memilih untuk 5 tahun karena 7 tahun. Gitu. Tapi gelarnya sama, ya 5 tahun. Kalau 5 tahun gelarnya mubashir. Oh, pasti. Mubashir ya. Nah, kemudian lingkungan berikutnya di belakang rekan-rekan ini adalah asrama. Nah, yang lagi beres-beres ini asrama. Jadi ini asrama untuk tingkat atas. Asrama tingkat atas itu dibagi beberapa kamar yang isinya dicampur. Jadi tiap angkatan dicampur. Jadi dari 7 tahun itu 2 tahun pertama disebut 2 tahun persiapan, itu kelas ula sama mumahidah itu hanya bahasa. Kemudian dari tingkat 3 ke atas itu sudah mulai pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Nah, yang di sini biasanya sudah tingkat 3 ke atas. Jadi yang tingkat senior. Kalau yang juniornya biasanya di bawah sama yang di atas sana. Kita balik lagi ke sana. Pendaftaran jamiah itu ke maksimal usia 24 tahun kalau tidak salah dulu ya. Maksimal. 24 maksimal itu kalau lulusan misalkan sudah pernah kuliah dulu kemudian masuk jamiah, itu 24 tahun. Tapi kalau lulusan SMA langsung masuk ke sini itu usia 20 tahun maksimal. Ya, karena kan pendidikannya 7 tahun. Jadi kalau beda itu kasihan juga. udah keluar udah usia terlalu matang gitu ya. Karena kan lulus SMA paling usia sekitar 16 tahun sudah boleh masuk. Tidak ada. Okay. Jadi untuk masuk ke sini melalui proses juga ada tesnya. Ya, tesnya mulai dari tes masalah agama, kemudian tes kesehatan, kemudian fisik juga dites, termasuk tes IQ juga. Tes IQ. Jadi dikhawatirkan karena 7 tahun, kemudian materi pendidikannya juga sekarang itu diintegrasikan dengan yang di luar negeri. Takutnya tidak. Jadi lebih kepada bukan kepada masalah ini. Misalnya ada yang untuk menangkap pendidikannya itu kurang menangkap materi itu kurang begitu bisa menangkap, itu agak mungkin diperhatikan itu. Tapi kalau untuk yang secara fisik tidak masalah. Saya punya teman waktu itu ada sedikit ini juga tidak masalah secara fisik, tapi tidak masalah menjadi mubalik juga. Kita lanjut mungkin boleh. Menjabat mubalik itu selama berapa lama, Pak? Sampai usia berapa? Nah, mubalik itu ada namanya masa kerja. Masa kerja seorang mubalik itu 30 tahun. 30 tahun. Tapi untuk sampai kepada
sebenarnya mubalik itu pengkhidmatan, tidak ada kata pensiun, tapi secara administrasi memang ada pensiun, tapi secara pengkhidmatan ketika seorang mubalik sudah sampai 30 tahun atau usianya di atas 50, 60 itu secara administrasi mereka pensiun, tetapi pengkhidmatan mereka akan terus berkhidmat. Oh iya. Makanya ketika setelah pensiun pun ada beberapa mubalik yang mengajukan kembali untuk dipekerjakan lagi untuk pengkhidmatan, itu diterima untuk pengkhidmatan kembali. Iya, gitu. Jadi setelah selesai masa kerjanya ada semacam ritual pengakhiran gitu atau biasa aja sudah selesai SK-nya turun? Hanya seperti itu ya, saya katakan tidak ada ritual yang lain gitu. Tapi kalau misalkan ada yang ingin melanjutkan kembali pengkhidmatan bisa mengajukan surat, kemudian biasanya diberikan lagi kesempatan, tapi tidak seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya misalkan masanya 30 tahun, kalau misalkan sudah pensiun itu biasanya per 1 tahun itu akan mengajukan kembali. Jadi dilihat juga kesehatannya seperti apa, Oh, nah, fisiknya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, ini yang di sebelah adalah kita sebutnya gedung Tahir Hall. Tahir Hall. Tahir Hall ini ada 3 sekarang yang menempati. Yang pertama adalah pusat dari pengurus besar Majelis Ansarullah Indonesia yang sebelah kanan. Ya. Jadi kalau kita rekan-rekan masuk, ada tangga turun ke bawah, yang sebelah kanan ke bawah, bukan ke atas ya. Jadi kita turun tangannya ke bawah. Itu yang punya Ansarullah, PPMA. Kemudian yang kiri itu PPMKI, pengurus pusat. Terus kan tidak ada. Berarti awalnya memang mau diciptakan Mubaligo Ya. One. Saya mungkin pada saat itu belum ya strukturnya belum seperti sekarang. Kemudian waktu itu pengajaran juga laki-laki semua. Jadi memang mungkin itu karena kita kan sangat peduli sekali terhadap hal-hal yang seperti itu. Jadi membuat kita bukan membedakan antara laki-laki dan perempuan, tidak, tapi karena untuk dengan alasan pardah dan lain sebagainya supaya tidak terjadi hal-hal yang dalam kalau sekarang kan dalam dunia pendidikan kan sangat marak sekali kan hal-hal yang seperti itu. Makanya untuk mencegah itu, makanya kita perlu pengajar-pengajar yang perempuan untuk mengajar itu. Dan tuh lulusan pengajar-pengajar di sini juga sebenarnya tidak sembarangan juga, karena lulusan yang menjadi pengajar di sini Tidak boleh memilih, oh saya harus begini. ya tidak. Ya. Jadi begini, Gitu ya. kalau sistem mubaligi ini sebenarnya seperti ikatan dinas. Iya. Jadi seperti ikatan dinas. Kemudian setelah kita lulus jamiah itu ada namanya bukan kontrak ya ada namanya wakaf zindegi, ada perjanjian wakaf zindegi. Jadi ketika kita masuk untuk belajar di jamiah ini, kita sudah siapkan diri kita untuk di mana saja kita ditempatkan. Harus siap gitu ya. Harus siap. Biasanya yang pertama setelah lulus jamiah itu lulusan baru mahasiswa jamiah itu ditempatkan di daerah terpelosok. Saya dulu pertama tugas di daerah Kutai Barat, itu daerah pelosok Kalimantan Timur. Iya. Sama seperti itu, yang lain juga sama seperti itu. Jadi penempatan itu tidak bisa meminta. Oh, oke. Ini tidak bisa memilih di tempat misalkan sedang ada program untuk dakwah di daerah mana dibutuhkan ini kriterianya seperti ini, maka yang itu yang dikirimkan. Masa periodenya, Maksudnya periode jenjang kerjanya, penempatannya atau selama penempatannya. penempatannya. Misalkan di sini Atau juga ada yang sampai 5 tahun, 8 tahun di suatu daerah, tergantung dari kebutuhan dan mungkin dari karakteristik mubalik tadi, progresnya dan karakteristik juga. Misalkan kalau mubalik A dia punya keahlian di bidang tertentu yang dibutuhkan di daerah yang lain, bisa jadi mubalik itu dimutasikan ke daerah yang tadi membutuhkan tadi. Atau kalau misalkan progresnya di situ bagus, ya dakwahnya bagus dan lain sebagainya, bisa jadi mubalik itu masih bertahan di situ selama beberapa tahun kemudian. Gitu. Oke. Saya mengalami selama tugas, ini pribadi saya sendiri mengalami tugas, saya tugas sudah 15 tahun tugas. Sudah 15 tahun tugas, di Kalimantan itu saya 7 tahun, diperintahkan ke sana siap. Ada ordal. nggak bisa nego gitu ya. Ini hal yang agak berat di sini, nanjak.
Un- berat. Tidak berat tapi Sudah 3.000 langkah. 3.000 langkah. Langsung sehat kan? Kemudian ruangan yang kedua juga itu lantai 2 juga tempat menginap. Sebelumnya ada ruangan MTA, tapi ruangan MTA-nya sekarang sudah pindah ke Jakarta. Jadi MTA itu Muslim Television Ahmadiyah. Nah, karena pengembangan sekarang di Jakarta, di Petojo, ya, dalam Balikpapan. Sudah punya gedung sendiri 4 lantai. Jadi dulu di sini cuma 1 lantai, sekarang sudah 4 lantai. Mungkin kapan-kapan boleh main ke sana. Ruangannya berbeda. Tadi panas-panasan, kita ngadem di dalam. Sapun. Pertama kali semua ya. Silakan. Ini apa? Pakai aja. Nah, sekarang dia ngadem. Pindah kan?